Coba bayangin, lo ninggalin rumah buat kerja, bawa tas kecil, senyum pamit sama orang tua lo, dan 3 hari kemudian lo pulang, cuman tinggal jasad doang. Tubuh lo pucat, perut dijahit kasar, dan bagian dalam tubuh lo udah gak lengkap lagi. Gue pernah ngobrol langsung sama orang yang pernah jadi kurir ginjal. Iya, kurir organ manusia. Dia gak nyari korban, tapi dia bagian nganterin ginjal ke luar negeri. Dan tubuh korbannya gimana? Ya dibuang aja, kayak sampah begitu saja. Sebelum perkenalkan, nama gue Baron, dan gue mantan kriminal yang udah keluar masuk jeruji besi 3 kali, yang baru bebas 5 bulan ini dari balik jeruji besi itu. Tapi sekarang gue bukan pelaku lagi, gue membongkar kejahatan, dan channel ini gue buat ngasih lo semua pelajaran paling gelap dari dunia kriminal yang gak pernah diajarin di sekolah. Semua yang gue ceritain di sini bukan dongeng, ini dunia kriminal, dilihat dari jarak yang terlalu dekat. So, silakan lo simak sampai habis. Oke, lo mungkin mikir pencurian organ itu cuma terjadi di film-film aja. Tapi kenyataannya ada jaringan yang beneran pakai lowongan kerja bodong sebagai umpannya. Dalam video yang diunggah di media sosial, tampak 12 orang tenaga kerja Indonesia disekap di sebuah ruangan KK Garden 2 di Myanmar. Mereka merupakan korban penipuan agen penyaluran tenaga kerja yang berjanji akan mempekerjakan mereka di Thailand. Umpan yang lo temuin setiap hari di Facebook ataupun grup WhatsApp. Lowongan kerja bergaji besar, bergaji tinggi. Target mereka siapa? Anak-anak muda dari desa, anak kampung, pengangguran, orang yang disparate. Korban biasanya dijanjiin kerja di luar kota, digaji besar, dijanjikan juga tempat tinggal. Tapi pas sampai lokasi, HP diambil, kontak diputus, dan beberapa hari kemudian jenazahnya ditemukan tanpa ginjal atau bahkan bisa tanpa jantung. Dan parahnya, waktu gue di lapas sana saat gue jalanin hukuman gue pernah ngobrol langsung sama pelakunya. Ngomong kayak gini gue inget banget. Kami gak pernah nyulik orang bang, mereka datang sendiri karena ngelamar kerja. Gila gak tuh? Bagi mereka, korban bukanlah manusia, tapi cuman stok dagangan yang diambil organ tubuhnya, seperti kayak ngambil sampah. Oke, gue kasih contoh nyata. Kasus di daerah Jawa Tengah. Ada anak muda umur 22 tahun lulusan SMA, udah nganggur kurang lebih 2 tahun. Dia nemu iklan kerja di Facebook. Katanya lowongan kerja packing barang doang, dengan gaji 10 juta, mes disediakan. Masuk akal gak tuh? Dan dia berangkat, pamit sama ibunya, "Bu, doain ya, kalau udah gajian aku pasti kirim uang buat ibu." Dan lo tahu apa yang terjadi? 2 minggu kemudian, yang datang bukanlah transferan uang, tapi yang datang berita duka. Polisi bilang dia kecelakaan,
Tapi waktu keluarganya buka kain kafan, ada bekas jahitan kasar di perutnya. Dan ternyata ginjal dan jantungnya udah nggak ada. Ya, begitulah gilanya. Dan coba lo bayangin kalau lo jadi ibunya ataupun ayahnya. Anak yang lo besarin 22 tahun, pulang tinggal jasad. Gimana perasaan lo? Dan ini bukanlah cerita horor, ini kenyataan yang diremehkan dan disepelekan banyak orang. Tapi kalian gak usah khawatir. Di sini coba gue berikan tips keamanan yang gak standar, tapi tips keamanan yang gue dapatkan dari para pelaku langsung yang gue temuin di lapas sana. Yang pertama yang bisa lo lakukan adalah jangan pernah percaya 100% langsung lowongan kerja yang gajinya tinggi tanpa kejelasan detail, lokasi, dan juga asal-usul perusahaannya. Karena lo wajib curiga, kerjaan mudah, gaji besar, gak mungkin gak ada sesuatu. Dan yang kedua, hindarin lowongan yang hanya tersebar via WA, Facebook, ataupun grup Telegram yang anonim. Lo wajib waspada akan hal itu. Dan yang ketiga, lo selalu cek lokasi kerja di Google Maps dan reviewnya. Perusahaan yang bagus pasti terdaftar di Google account dan reviewnya juga pasti jelas. Dan yang keempat, waspadai lowongan yang langsung minta lo datang sendirian, jauh dari rumah, tanpa wawancara online sebelumnya. Karena itu sudah tidak masuk akal. Dan yang kelima, selalu kirimkan lokasi lo ke orang yang lo percaya kalau lo berangkat sendirian dari rumah. Jadi sewaktu-waktu lo ada apa-apa ataupun gak bisa dihubungin, mereka tahu cari lo kemana. Dan yang keenam, jangan pernah izinin HP lo diambil atas alasan aturan perusahaan. Itu sinyal bahaya, karena gak ada perusahaan satupun di dunia ini yang gak mengizinkan karyawannya memegang alat komunikasi. Lo harus sadar itu. Dan yang terakhir, kalau lo emang terlalu butuh kerja, jangan pernah buru-buru ambil tawaran random. Mending kerja kasar yang jelas daripada dijanjikan gaji besar tapi nyawa lo bisa hilang. Karena satu hal yang harus kalian tahu, di pasar gelap internasional, satu ginjal bisa laku 150 sampai dengan 300 juta rupiah. Pelakunya jarang mikir ini pembunuhan ataupun ngebunuh. Mereka cuman mikir ini tuh cuman ambil bagian tubuh. Tapi mereka gak peduli mayoritas korban mati ataupun hidup di meja bedah. Karena operasi brutal tanpa bius dan anestesi yang layak. Data kuat menurut WHO aja, perdagangan organ ilegal itu menyumbang 10% dari total transplantasi organ di dunia. Artinya 1 dari 10 transplantasi organ di dunia ini berasal dari jaringan ilegal kayak begini. Dan gue mau buka mata lo dari psikologi pelaku. Kebanyakan dari mereka gak mikir ini tuh ngebunuh. Mereka cuma mikir selama gue dapet uang,
Ya udah, masa bodoh nyawa orang. Ya sudah, satu pesan gua adalah lo boleh nganggur, lo boleh lapar, tapi jangan sampai lo jadi korban karena pengen buru-buru kerja dengan iming-iming gaji besar. Dunia ini gak segampang itu, karena kadang pintu rezeki itu ternyata pintu rumah jagal. Karena rezeki gak selalu datang dari pintu yang kelihatan mewah. Kadang pintu itu nyambung langsung ke ruang bedah yang dingin. So, jangan percaya semua yang terlihat seperti kesempatan. Karena di dunia kriminal, jebakan itu selalu dibungkus dengan harapan. Ya udah, sekali lagi video ini gue buat bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nyelamatin dan biar lo gak jadi korban. Gua gak ngajak lo buat paranoid, gua ngajak lo buat waspada. Kalau lo merasa video ini penting, bantu sebarin. Jangan lupa lo share dan subscribe. Jangan tunggu ada korban di lingkungan lo sendiri, baru lo akan peduli. So, kita buka mata bareng-bareng dan ingat kejahatan itu nyata dan seringkali datang dengan senyum yang ramah. Sekali lagi nama gue Baron dan sampai bertemu di video kejahatan lainnya. See you, bye-bye.